Awak bahkan tidak peduli orang tuh sadar atau tidak tuh bang. Yaudah, jadi ikut kayak awak karajuan, ya udah hobi model kuah gitu loh. Hobi nanam madu kabut lahan kosong wak campaan jagung situ, campaan kacang. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana baso balik jo yang tabuzar yang tagi buruk seringnya di pot bunga hari ko sana yang baso jo anak muda yang luar biasa karena awak gagah masih bujangan dia masih bujangan karajonya manga sana mau lah tanah menanam karajonya bantuan ado karajo lo yang pikir adik ambo namanya Taufik lebih dikenal Fik Sandes orang nyabik dulu nak kalau nama di KTP Taufik Rahman betul iya Pik asli orang masa nafik Bukit bang. Oh Bukit di mana? Di Panganak. Panganak. Oh iya Panganak. Madu kasih tuh step. Iya. Umur pik karang ini pik. Umur bang, lebih kurang 30-an nio ke 33. Masih muda lah. Dan masih bujangan. Bah kok alun punya calon leh. Rasa umur cukup mapan, kok bantuan dalam mengecewakan. Bah kok alun leh. Calon banyak bang. Calon banyak. Calon wah. Iya. Tapi yang di persoalan. Endingnya kok nggak sobo Endingnya nggak sobo. Endingnya. Udah sudah podcast kok basu endingnya. Iya. Pik kita masuk kini orang anak muda yang sibuk amati bercocok tanam, berkebun. Sebenarnya posisi kini yang pik karajuan coba cari terus deh. Awak ya agak panjang loh bang. Kalau yang wak karajuan kini. Bakabun masih. Kadang kalau ada orderan nge-DJ. Kadang kalau ada orderan jadi pemateri, jadi pembicara. Pembicara untuk apa? Kayak petang tuh ada terkait iklim. Baru beberapa hari yang lalu jadi pemateri untuk kajian lingkungan Duta Pariwisata di Sumatera Utara tapi. Enggak, itu seperti Pik mendalami ilmu apa sih kini? Ada bercocok tanam, ilmu hitam, iklim, apa sih sebenarnya kini yang di Pik dalami kini kok apa? Ada poin namanya tentang hal ekologis bang. Ekologis. Jadi hal yang terkait bumi, lingkungan, air, tanah, udara. Jadi kayak ya. Ternyata butuh hal-hal kayak gitu loh itu loh. Nah, Pik tergabung dalam sebuah LSM atau mandiri? Mandiri. Iya. Kini contoh berkebun, ada tampek di Belanti kini? Iya, di Belanti, di kebun Belanti. Di kebun Belanti, itu Pik nanam apa saja sih? Pokcoy, salada, sawi, timun, min, nadolo, jagung, tomat, lado. Yang bisa disemai sih bang. Oke, kemudian itu dijual atau bah? Enggak sih, kadang yang niom biasa lah. Kalau boy enggak ada panik menanam turam minta saya. Dan jadi apa sih yang memotivasi seperti itu, Pik? Yang memotivasinya apa ya? Awak lah sejak 2007 balik wak berhenti karajo bang. Jadi kayak ketakutan orang tuh, ketakutan wak tuh sebenarnya awak nak makan biswa. Oke. Nah, kini giku kalau sayu di tepi jalan, wak tuka jo pada bunga-bunga ndak penting gitu kan, wak tanam jagung sinan baa. Atau di tepi-tepi trotoar itu ada batang lado, batang tomat. Dan masyarakat bebas ambiak? Masyarakat bebas ambiak. Kan itu gunanya yang wak tanam tuh di pot-pot di area publik. Apa keuntungannya? Gitu. Tapi untungnya, orang lain tidak kelaparan, bisa manfaatkan. Nah, Pik sendiri makan dari apa gitu? Kadang dari kebun bang. Oh iya? Jadi sebagian orang hasil kebun tuh manfaatkan bentuk petang, bahkan pokcoy wak barter sama mie. Kok lo balik sama saya mah? Emang saya sederhana tuh masalahnya bang. Misalnya di kadai, jadi ada di kebun Belanti itu ada kadai. Jadi one itu menggalai miabui. Nih, kok tomat aku niom biasa. Kok ada pokcoy nih, tapi wak lu makan lah boleh ndak wak tukar aja miabui. Boleh cie, yo di. Lah. Kenapa ndak dijual? Artinya dicari pelanggannya. Kenapa ndak seperti itu? Artinya kan kebutuhan kita kan sebagai manusia ndak hanya makan. Betul. Ada kebutuhan yang lain. Nah, oke lah, mungkin ada pemasukan dan lain-lain. Tapi kenapa ndak dimanfaatkan yang wak bangun kok dengan menjual gitu. Mungkin menjual dengan harga yang lebih murah. Kenapa tidak seperti itu? Soalnya bagi wak sayur kok hasil tanah bang. Jadi kayak merasa ada beban moral kalau wak menjual, wak nggak ada nggak mangga. Kecuali barang kok ubah jadi kerupuk, misalnya kerupuk jari yang wak jual lah, wak lah, oke lah. Tapi kalau dari hasil tanah ya udah tuh. Tapi bibitnya, Mbak A,
bibitnya sebagian kadang wak minta, kadang wak pay ada toko jus di sini nih kumpulan biji cinciknya nih wak tanam lo mangga. Ada orang bersebelah, kadang lainnya sih mantan pik kok ada bang peraya cek kan. Dan sampai kini kerajo hanya itu. Itu kerajonya bang. Dan itu ternyata tidak membuat pik kelaparan. Enggak, sampai kini masih dik pak. Tapi ya beda warik paling warik banget, tapi ya masih dik kok tuh. Iya. Nah, ada mau cari lihat postingan kemarin tuh kalau nggak salah di IG ya. IG pik apa? Fik Sandes. Pik Sandes. IG itu kalau nggak salah pik ada menanam di kafe orang. Iya. Itu baca cerita. Itu orang minta kemudian pik tanam sinan dan berapa pik dibayar untuk itu. Jadi ke bang, awak bakabun kan tanpa punya kebun sedikit pun gitu. Jadi obiak bakabun maksudnya di tanah berkebun, orang. ada kebun kok baca ceritanya? Iya kayak yang di kebun Belanti. Pak, tanah pak kosong. Iya boleh enggak awak pakai untuk bakabun siko jam. Oh gitu. Bukan tanah itu? pik berarti itu. Enggak. Tanah orang awak pula. Di Bukit, tanah gaek sih. Tanah orang lah jadi. Oke. Di Padang ku banyak area publik yang enggak termanfaatkan, Bang. Pada Rimbu ada anakonda, sinan kan ada nago, beku lamu-lamu kan dari Rimbu. Oh ya udah, wak manfaatkan, wak tanam. Beku sayurannya boleh tuh apa nih ambil biasa. Apa sih yang dicari dengan kayak gitu? Batanam, sibuk batanam, tangan kumuh-kumuh tanah lembah suah caciang, lek kamu mana kalau bahasa caciang. Nah, tiba-tiba lama hasil pun tidak dijual. Ya silakan kalau nyu, silakan kalau kok paling barter dengan semangkok mie tadi. Sayur kemudian dibater dengan semangkok mie, begitu miris sidik seorang pikir bantu anak barato lo lain pak dan boy. Masalahnya kan Giko bang, orang awak mengcompare tuh sadolahnya pakai nilai. Kini Giko kalau bang punya tomat, bang punya tomat buahnya kan ini panen tomat ada 5 buah. Nah kalau bang jadian piti itu berharga. Iya. Tapi bah kalau lagi aku ke bang, awak punya sosial emosional, bang akan lebih akrab juga. Wah nggak tahu wak bukan orang Padang itu loh, tinggal di Bukit dan wak butuh akrab sama kawan-kawan. Wak nggak mungkin magiannya kado magia. Wagiannya kini anak bunga matahari, nyorawatnya terkena juga tari. Nah kini ada kebutuhan di rumahnya kayak petang, salada panen. Nah kalau ini kok, iya emang nggak banyak sih, ada 10 batang, 20 batang, ya udah ambil. Nah kalau waktu kaji piti, ya udah tuh sekelas tuh Bikin kos. Tinggal sama siapa? Kebetulan waktu di kebun Belanti ada kawan-kawan di Sinan lagi ada kayak rumah di samping kebun itu. Suruh ayo udah tinggal sih kok. Kalau kini masih di sana? Masih. Jadi kalau bang tukar jopiti sadualahnya kini gitu tomat bang bisu akan panen dulu ya. Bisu panen dulu ya. Kalau ndak tajua ada motivasi orang ketikanya berkebun, hasil kebun kemudian dijual, dibuat untuk kehidupan. Pik mana kan bisa melakukan hal itu? Bisa sebetulnya kan? Bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan? Gitu? Kenapa? Apa sih yang Pik cari gitu? Orang malah berlomba-lomba mencari kekayaan gini. Pik mencari kehidupan saja Sarapoeko. Indikator kekayaan gue apa bang? Piti punya mobil, punya rumah, beli apa tinggal gesek kan itu salah satu indikator kekayaan zaman kini. Iya sih, tapi masalahnya itu bang, kayak oke lah, wak perlu piti balik kota. Kok wak lah 3 bulan lah wak ndak punya kota. Terus? Iya, tiap nongkrong wak ada wifi ya, tinggal itu saya tahu. Kemarin wak ada wifi. Balik ke pergaulan. Balik ke pergaulan di sana ya. Kadang-kadang wak butuh jalan nitip, ada kawan-kawan, numpang wak nih ke situ cahanya tumpang aja. Ada nggak sih kawan-kawan mana gilo ang makara jonta saya ada nggak? Banyak bang. Allah mah bahkan juga keluarga sendiri. Lah mah karajo lah lain. Apa jawab Pik untuk itu? Yo, bagi wak kini kau sedang bisnis, awak sedang self branding, awak sedang mengerajukan yang nanti golden momennya di Sandes Corporation akan itu masalah. Cuma kini yang bisa merealisasikan itu aja. Tangan wak masih 2, butuh tangan kayak botak, butuh tangan pindu, butuh tangan kawan-kawan yang lain. Oke. Artinya kini berbuat sedulu. Berbuat sih lu. Endingnya beku kok di mah, ya Allah walam mah. Menanam kebaikan dulu karena kebaikan itu akan datang dengan sendiri kawak gitu nanti. Kamu akan menyemai apa yang kamu tanam. Iya. Nah kan itu. Untuk anak muda sebetulnya kok karajo ya benar buat aneh sih karajo anak muda yang seperti itu gitu. Tapi mungkin ada hal yang mereka tidak paham. Ya seperti tadi apa yang kamu tanam itu akan Anda tuai. Kita menanam kebaikan, awak akan menerima sebuah kebaikan, menuai sebuah kebaikan. Betul bang. Nah sampai kapan? Sampai selamanya bang.
Wak nio habit wak model kose. Jadi kayak ada hal yang ternyata ndak bisa diukur aja uang deh bang. Jadi waktu beberapa bulan wak di Siko baru sekitar 5 bulanan. Sebelumnya di Jakarta di Bogor. Jadi wak menggarap nama program namanya Seed of Life. Itu Kau sempat ke Bogor berarti? Sempat. Jadi kebetulan di tempat rehab tuh wak kayak tukang kebun panggilan gue bang. Tempat rehab kok maksudnya? Tempat rehab narkoba. Emang Pik pernah narkoba? Enggak. Tapi kok bisa enggak, waktu itu enggak di sini ada deh. Ya, jadi waktu Pik tadi cerita sempat di Bogor, di tempat rehab narkoba. Nah, namanya, apakah Pik yang kane rehab narkoba? Enggak. Kok bisa nyampe situ cerita lah? Jadi waktu tuh dewa hobi kabun, jadi kayak waktu di Jakarta petang tuh, orang kan senang PPKM. Tuh gabutnya tuh jadi tukang kabun wak Iya. Aduh lahan-lahan nak pakai di rumah, pada kosong-kosong se, pada rumpi-rumpi nak penting lah, ancak tanam salada lah bu, ancak kok. Nah, aduh kawan wak si Berry namanya orang India, jadi kami garap lah program namanya Seed of Life. Apa tuh? Seed of Life tuh kayak edukasi ke orang-orang apa ya, orang-orang yang direhab narkoba. Jadi di tempat rehab tuh namanya Yayasan PK namanya. Di Yayasan PK tuh yaudah wajan ke orang-orang yang direhab tuh. Modelku cara nanam, mengkompos tuh modelku manfaatnya. Salah satu terapi barangkali untuk mereka. Nah, menghilangkan terapeutik bagi mereka. Ya. Nah, akhirnya kini dari ya basuh kasalnya petang tuh yang jual sabu, kini jual sayur. Ya. Hal model tuh yang nggak bisa diuangkan bang. Ya. Jadinya masih konsul, bang ini cabai gua kok kayak gini ya. Kami masih komunikasi. Pik dapat ilmu itu dari mana? YouTube bang, Google. Oke. Kuliah kan nggak ada kuliah pertanian dah, kuliah ekonomi. Tapi akhirnya Pik tahu bah pupuk, bah jenis penyakit tanaman, kenal di sana saja. Dari tinggal punya akses internet, cuma paling beda keyword. Ada kerjasama enggak dengan dinas terkait seperti dinas pertanian? Oh, pernah sih bang, awak mencoba bekerja sama. Jadi petang itu kamu membuat konsep namanya permaculture. Permaculture itu kayak integrasi hewan sama tanaman gitu loh dalam sebuah ekosistem. Cuma orang dinas itu nyesabian ikut pertanian atau peternakan. Nggak bagi wak sama satu hal tuh. Ciri ayam tuh perlu untuk pupuk coba kan. Kok ciri ikan perlu untuk ambil aquaponik coba kan. Cuma disuruh memisahkan tuh dan wak harus ya mungkin awak yang salah wak nak ngerti batu asisten. Karena bidangnya barangkali kok ada dinas peternakan, ada dinas pertanian. Mungkin seperti itu. Nah, kenapa nggak dirangkul keduanya? Betul. Harusnya Pik mungkin membawa materi Pik ke sini. Tujuan kerjasama tuh minimal Pik bisa merekam bibit gratis. Iya. Termasuk ternak bibit hewan yang mungkin dinas pertanian dan dinas peternakan bisa dengan podcastku dan mungkin suatu saat Pik akan masuk ke mereka kan. Nah, kendalanya saat itu terbentur di Sinan. Di Sinan harus regulasinya segala macam disuruh misi dokumen ko. Wah, nggak bisa menjanjikan mengkonstankan hasil panen ko dojo. Soalnya bagi wak hasil tanaman ko ya waktu project di Buki Sandesland nama project itu kan. Awak bahkan ya hal yang wak jadikan karya itu bukan hasil dari tanam tapi pot tuak di dinding. Jadi ya buat pot projectnya sama gaya lo jadi apa awak yang tukang jahit yang menjahit waktu itu jadi kami sharing profit waktu itu. Yaudah jadi hasil dari kebun tuh nggak cuma sayu lo gitu. Bisa kok ambil pot gitu loh. Iya. Bisa kok wak membuat waktu petang tuh sempat lo memproduksi pupuk organik cair. Nah bisa lo membuat pupuk aku tapi hasil kebun tapi kebanyakan dek yang terstigma di orang awak kini kan hasil kebun tuh cuma sayu. Iya. Kan cuma buah-buahan gitu loh. Cuma ikan, hewan ternak kan cuma itu. Nah, ada yang menarik di Siko. Dapat cerita Pik kadang-kadang menanam bibit cabai di tepi jalan. Di tepi jalan. Iya, Bang. Itu yang baru di Padang tapi jalannya sekolah mah. Di sekitar Belanti ada jo kadang di sekitar Imam Bonjol kalau ada bibit wak buang-buang saya. Emang dengan membuang itu bisa tumbuh? Ada konsep pertanian namanya naturalis garden, Bang. Jadi itu tuh emang modal alam saya. Dan Pik memantau enggak yang kalau wak lewat situ memantau, lah tumbuh, alun. Kadang lah nyepijak sih dorang, ya udah. Kadang nyanggap rumpi dorang kan nyebarasian, ya udahlah gitu. Apa sih motivasinya seperti itu apa sih? Iya wak, cuma nio ndak do yang kelaparan lah bang. Penyebab perang di dunia tuh mah bang, indak masalah pakaian dah, sandang pangan papan. Sandang bang kini punya rumah kan. Nah sadola wak kalau sandang tuh pakaian wak sadola punya lah, oke lah. Papan wak sadolanya punya. Walaupun tapi walaupun kontrak atau lalu di mah pangan iku kan kambek parang bang. Yang kambek wak banci ke bang masalah pari wak kok. Persoalannya untuk Padang masyarakatnya sekian banyaknya. Yang berbuat hanya satu orang.
Jadi menularkan ke masyarakat agar kesadaran seperti itu terbangun gitu. Awak bahkan tidak peduli orang tuh sadar atau tidak ada bang. Yaudah, jadi Iko kok kayak awak karajuan, ya udah hobi model kuah gitu loh. Hobi nanam, aduh kabut lahan kosong, wak campaan jagung situ, campaan kacang. Di Belanti kini apa saja yang tanam? Kini salada, pokcoy, pepaya diapul, apel kete, anggur adoyo, buncis lai. Dan yang mendapatkan manfaat itu adalah masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Kayak ada kadeone tadi. Nyagia kawa kan kayak kalau bawang perai kan ada urek emang bang. Itu hanya tanam. Jadi masyarakat yang bakal sinan yang kumpulan kini cangan-cangan talua kan para lu untuk nutrisi bang. Ya udah. Itu apa? Untuk nutrisi. Apa tuh? Jadi banyak kalsiumnya di cangkang talua tuh. Ditumbuh dijadian pupuk. Oh gitu. Bisa. Artinya secara tidak langsung sebetulnya menanamkan kesadaran ke masyarakat sekitar minimal dulu lo gunanya dan tidak hanya menjadi sampah. Tidak hanya jadi sampah. Bisa ternyata pupuk organik itu bisa jadi pupuk apa bahan sampah organik itu gunanya loh. Dan masyarakat sekitar Belanti sangat paham itu. Beberapa orang sedang paham tapi beberapa orang lain ngican wak gilo. Ini paling banget nih. Bahkan orang ini kok awak tanaman jadi ada apa di Mungko rumah itu kayak ada taman bunga punya Pemda gitu loh bang, dinas pertamanan. Pak tanam salada situ. Wih jangan ditanam dulu ya, apa tanam kok pak salada. Jangan kok kan tidak punya sinan, emang tidak punya sinan, tidak punya rumah aja. Tapi mengas kok tanam selah surang. Itu gunanya tanam di tepi jalan kok pak. Jadi yang memakai kok tidak awak doh cewek. Kok untuk awak ancak di kamar wak paparak lah itu cewek. Tuh kece orang tuh. Gicenya ilo bang. Tiba ada. Berarti masih banyak sebetulnya awak memberikan edukasi ke masyarakat terhadap yang aktivitas yang dibangun kok. Sana gitu mah bang. Awak menganggap kegiatan berkebun tuh hal yang terpisah dari kehidupan wak. Kini tanya bang, kini podcast. Bang bisa kok berkebun di rumah bang? Bisa. Bisa kan? Misalnya orang kok guru, pulangnya majanya bisa kok berkebun. Bisa. Sadolah tuh berkebun kayak di Sandes kini kan banyak. Ada bunga-bunga kok. Sadolah berkebun. Cuma masalahnya awak ndak funnya dawak tuh cuma mencari misalnya kok bunga. Iya. Ya udah cuma mencari bunga terusnya. Nggak, balik ke cerita tadi ketika ada postingan pik yang di kafe itu pik diminta tolong orang atau sukarela atau cerita di sana. Jadi kebetulan tuh ada kafe kawan jadi yang di Sinan. Jadinya minta di tanaman sayur aku ini di konsep jadi kayak garden cafe. Iya. Kini tuh lagi Chan. Oke lah kalau stok sayur banyak gua daripada wak tanam di Sinan, ya udah wak drop ke situ. Iya. Bang, tanam aku bang ah. Wak tanam bibit ke Sinan. Jadi secara tidak langsung wak punya 2 kebun, ya udah wak kebun Sinan. Kalau bayi ya job apulu kan di bayi ya, Bang. Apulu kok jual. Kesah ini Bang punya lahan pik ada tanah, kalau Bang dia nanam, itu ada bibit dari kebun. Kamu agak ragu antara memang menganggapnya sebagai orang yang punya idealisme tersendiri atau memang gilo. Sana iko Bang, yang terjadi. Mbak aku gilo cak ora. Kok kerajo sukarela, bibit lagi, kemudian ditanam tapi orang. Oh, panen pun ya silakan, aku ambil. Iya. Bagian gilo di mana Bang? Susah zaman kini untuk berbuat seperti itu. Karena awak zaman kini dan awak berbuat itu. Kalau istilah modernnya mau ngisian itu deviant behavior, perilaku yang berbeda dari sekian banyak orang. 100 orang di Belanti Sinan hanya fix orang yang bertingkah aneh kamu nih ambo gitu. Dan itu perilaku yang aneh banget. Aneh gitu. Iya sih. Dan kok bisa menerima anggapan gilo, pajak tuh gilo mah, batanam surang kian. Jadi, kesiapan mental untuk menghadapi itu. Pasti ada, menengah kata-kata itu pasti ada. Kemudian, Mbak mempersiapkan mental. Apakah membuat, daripada dia nanggap gilo, loncat dari kerajaan, ada nggak hal seperti itu muncul gitu? Kini Giko Bang, kalau yang tanamkan ke diri nggak sadolah orang harus paham loh Bang. Nggak akan menjalinkan ke sadolah orang. Bang, bertanam psikolog, Bang, menanam itu kayak nggak penting doh gitu loh. Jadi kayak ya udah kerajuan sih lo gitu. Ambo pun berusaha memahami kini.
ambu coba pakai bahasa Indonesia sana untuk sebuah penegasan. Kapan Anda dapat istri kalau Anda bekerja seperti ini? Jawabannya. Istri ya. Bagi wak istri itu nggak capaian loh bang. Nama panik ambu. Bagi istri wak berkeluarga itu kayak natural gitu loh. Ngalir. Ngalir ya udah. Ya kalau memang jodoh dapet udah nanti. Iya. Jadi wak kayak ya, tapi jujur punya pacar gak gini? Oh, wak nak nih menyebut ke pacar soalnya tapi lebih orang dekat. intimidasi, ada beberapa orang dekat. Beberapa orang dekat. Yes. Ada berapa orang? Cerita para orang. Soalnya iko bang, bahas awak. Iya. Bang untuk membahas podcast bang punya circle surang. Iya. Untuk bicara bisnis bang beda lo kawan. Iya bang. betul. Untuk bicara hal tentang edukasi beda lo. Iya. Bang. Itu makanya nyebut beberapa orang. Nah kedekatan itu khususkah atau sebatas teman, sekedar tempat sharing atau apa? Ada satu orang yang sekarang jadi tempat sharing, Wak. Tempat sharing. Ya. Dan ini mendapat perlakuan khusus. Ada privilege-nya, Bang. Nah, sampai di mana bisa menerima ke seorang Taufik yang hidup seperti ini? Apakah janjinya satu ini adalah misi bagi orang lain untuk menyadarkan Pik supaya nak gilo dalam tanda kutip? Harusnya gitu, Bang. Kalau Nio sama Wak atau Wak Nio semuanya, Wak harus menerimanya sama ketombenya, jeci duangnya, jeci puseknya, nah iya bang. Nah, tapi kan daki-dakinya. Ketika seseorang taruhlah seseorang tadi menjadi orang yang sangat istimewa, kemudian nggak mungkinlah seusia kok hanya sekedar pacaran, tapi berujung pada sebuah rumah tangga. Perempuan ketika rumah tangga kalau itu kan aja kan dimagia makan bini, kan itu jadinya. Kenapa hanya takutkan hal yang kayak gitu, padahal hal yang itulah dia matur bang. Lah. Bagi nan gadis lamar sama Topik, tapi kayak kasihan. Jangan takutkan saya tidak makan hari ini ketika bersuamikan inyo karena semua ada yang ngatur. Seberapa yakin dengan hal itu untuk zaman kini? Bahkan awak nggak yakin untuk itu loh. Maksudnya? Cuma masalahnya, saya nggak yakin bisa nih makan apa, Oke. Soalnya masalahnya itu bang. Kalau untuk penerimaan orang kawa itu tergantung perspektifnya. Sejauh mana memahami awak kan itu. Kalau masih takut berarti nggak kenal awak itu loh. Emang hobi berkebun tapi bukan stuck di situ loh hal yang kerjaan. Ya. Kan itu ada capaian-capaian. Ada capaian. Sama kayak zaman dulu orang anggap masa Bang John mau podcastnya dari malu piti. Nah itu doa karena ada golden momennya masing-masing. Ya. Waktu awal pandemik saya yang nyangku toko sepeda sold out. Ya. Siang kan nyangku bang. Oke. Wah ajak bang bisnis toko sepeda lah ndak. Tuh Echan awak sampai kini menunggu generasi organik namanya. Soalnya anak-anak generasi Z ku akan lebih sadar lingkungan, hanya lebih paham penggunaan plastik. Dan optimis itu akan jalan. Itu rule-nya setelah itu bang. Okay. Kini bara banyak penaikan grafik orang yang tiba-tiba nge-gym, orang yang tiba-tiba memikirkan kesehatan. Nah, kalau emang balik ke cewek tadi kalau ndak siap di posisi itu, artinya ndak target wak lo, ndak segmen wak gitu loh. Kan sesederhana tuh. Sangat sederhana itu. Nah, dengan berapa bulan kok Pik yang fokus kemarin? Salah mau di Sumbar itu fokus bang. 5 bulan di Sumbar kok. Tapi sebelumnya waktu proyekan di Bogor, di Jakarta, di Bandung, emang model di sini. Itu juga. Itu ya Bandung. Berapa bulan waktu itu di sini? Di Jakarta waktu itu setahunan. Tuh di Bandung waktu itu 3 bulanan. Jadi ada sekitar hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Terus sebelumnya kan emang proyekan di Buki, Sandesland. Iya. Dan Parak di Tanah Gae waktu itu. Kenapa nak Parak di Tanah Gae saya? Ternyata Hiko bang, ndak cukup kabun ko dawak sudah. Ternyata kabun ko bang, awak butuh tangan bang lo untuk kalau produksi tomai awak butuh deh di mana cari ikan ya. Bang John ternak ikan. Bang kolek pak lah bang. Pik seandainya model kok gini, orang yang menanggap melihat podcast awak tiba-tiba tertarik untuk magepik untuk yuk Pik bantu ambu punya lahan bantu kebun di sini bersedia baru patang cek lah doa dia gia lahan aduh kebetulan di Pekanbaru sama di Kalimantan jadi Kalimantan tuh bekas pabrik sawit di Kalimantan ku pesantren cuma masalahnya tangan wak dulunya banyak bang bahkan di Solo ada aja waktu tuh tanah nggak ada nak yang seperti kok Ambo panggil Pik untuk berkebun di tanah Ambo, cuma Ambo nggak punya pitih doh. Emang di kebun belanti kan nggak ada pakai pitih doh bang. Wah cuma butuh tanah sih mah. Pertanyaan itu masih mau uji pertanyaan itu masih mau uji ya sana. Ambo pikir mana tahu Ambo satu-satu punya kebun dan Ambo nggak bisa Ambo seorang tak mengarajan bisa ajak
Dan artinya bibit kini yang dari yang kebun-kebun yang ada itu yang dipakai. Kebun-kebun yang ada lah, kadang wak bentuk iya dari toko jus bara di sikor bang. Nah, itu bibit itu tercampak sedolan. Pai wak ke pasar raya buat asu hitam cek banyak bahan semayan peluang. Ya, merasa harus bangun kerjasama dengan instansi pemerintah, pertama di Dinas Peternakan dan Perkebunan yang akhirnya minimal tidak kesulitan untuk mencari bibit, mendukung program-program yang ada di pemerintah, dan PIK harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Itu idealnya menurut Ambo. Karena satu lagi, idealnya PIK tidak lo mencari keuntungan. Iya, itu masalahnya. Jadi kayak proyek yang di beberapa tempat Patang tuh kebanyakan wak tolak gara-gara itu bang. Gara-gara? Capainya jadi penguasa sayur gua, jadi bisnis sayur. Oh, jadi bikin kebun kemudian ikut jual, wak menjadi toke besar gitu. Iya. Itu nggak bisa wak tiba-tiba wak buang saya bibitku tuh nggak bisa model tuh ledo. Yang jelas setidaknya PIK memberikan edukasi ke masyarakat bahwa akan lebih baik menjadi punya kebun sendiri, dan itu lebih sehat. Grow your own food bang. Oke. Tanam makanan surang itu hal yang harus di kerajuan zaman kini. Pertama itu akan membuat kehidupan wak lebih murah. Iya, bukan mudah ya, lebih murah, dan mungkin bisa jadi mudah lu. Betul. Kemudian hidup wak lebih sehat gitu kan. Mudah-mudahan Iko bisa motivasi wak banyak di sana, apalagi anak muda yang seperti Iko mau berjuang seperti Iko. Sebetulnya bisa hidup dengan keluarganya, meminta saya gagai habis selesai, tapi nak mau berbuat seperti itu. Cuma mau risaukannya akan lambat dapat jodoh. Sebab anak-anak gadis ini tanya kendaraannya, fotonya, data dompetnya. Nggak mungkin, kadang ada cewek deket dek ke kabun wak lah, panjang pengenanya bang. Oh iya. Ke kabun wak. Mengah kabun dia wak menyemai di kabun wak acara wak. Nggak tahu nyoba romantisnya berduaan di dalam kebun. Nggak tahu nyoba romantis menyemai bareng tuh di bang. Mbak menanam petanah tangan kok kan. Mbak adik cewek kanda. Nggak pernah nonton film Ghost tuh doh. Wah lu nih bang. Coba lah nonton Mbak mesranya mamain tanah liek baduo kan. Lah itu udah beda level. Oke, itu cerita-cerita indah. Tapi ada satu masalah yang mau ditanya nih yo. Masa lalu ini sempat viral di sana di Bukit Tinggi. Dikejar-kejar ormas gitu kan. Cerita nah itu saya kelas balik minimal ambil pengetahuannya. Waktu itu ada miskomunikasi sama ormas, sudah itu sih. Miskomunikasi terkait persoalan ideologi dan hal yang sebenarnya terjadi bang. Di Bukit Tinggi? Di Bukit Tinggi. Apa tuh? Jadi waktu itu nyegican yang komunis sang yo. Adalah ngican. Kenapa cap itu muncul gitu? Gara-gara memprotes kenaikan. Jadi waktu itu kami dari kantor DPR, jadi hearing dokumen, jadi retribusi pasar kok naik gitu kan. Dek kebetulan wak ngale pasar tuh satu lah wak. Iya. Nah, yo gara-gara tuh pas keluarnya tetap rame. Sampai ditodong senjata tajam? Enggak sih bang. Enggak. Pipi kabur dari Bukit Tinggi. Beberapa saat wak evakuasi ke Padang. Karena kemungkinan terjadi hal-hal buruk. Iya, soalnya banyak info Patang tuh, aku dicari, aku ada komunis, Buki ada komunis. Oh, di fitnah munculnya ini. Iya kan. Fitnah sama framing lah waktu itu bang. Iyalah, itu masa lalu, jadikan pengalaman yang luar biasa. Mengambon yang mengalias sekitar itu sana karena ini sebab viral dan sempat keluar di YouTube ya. YouTube, TV-TV lokal, info A, info B, info C. Setidaknya bisa mengecan. Orang mungkin dianggap pengacau saat itu mungkin tidak berguna untuk masyarakat sekitarnya. Dan setidaknya memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin hal kau di mata sepele sana, tapi di balik yang sepele itu ternyata ada efek besar yang bisa bermanfaat bagi awak bersama. Dan maupun Barafik, coba bangun kerjasama dengan beberapa instansi barangkali. Rencananya gitu bang, cuma lalu sampai langkah ke situ. Oke. Mudah-mudahan lah ke depan langkah itu lebih dipermudah. Amin. Terima kasih banyak. Nama saya Dipat Bungo. Terima kasih banyak. Tetap sehat dan nyale luar biasa dan sangat langka anak muda temui seperti kau sana. Asana Topik. Seorang aktivis kebun kalau mau ngecang kini lah masuk di Pokok Bungo dan mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Aktivis kalau. Nah, aktivis kita coret ya. Ya. Apa namanya kini lego? Tukang kebun. Tukang kebun sana. Nama saya Dipat Bungo dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita sadonya dan waktu tahu-tahu inspirasi lo. Lah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis